telah memberikan kesempatan waktu pada hari ini. Sebelumnya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada hari ini kita selalu mendapat lindungan, yang mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita nanti itu selalu diberi rahmat dan kekuatan. Dan terlupa juga berkat salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Ibu narasumber yang nanti akan menyampaikan materi. Yang pertama materinya adalah sosialisasi kegiatan tentang budaya positif. Yang kedua sosialisasi kegiatan PNM. Kemudian kepada Bapak Ibu anggota GP yang telah hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan. Sebagai kata sambutan yang mewakili Ketua GP, adalah yang pertama kita ucapkan selamat datang kepada narasumber yang akan memberikan materinya. Ya, kita persilakan narasumber nanti untuk memberikan semuanya, dan bagi kita yang menerimanya dapat menerima dan kemudian nanti dapat melaksanakannya. Demikianlah Bapak Ibu, kita berikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan materi pada hari ini. Demikianlah, mengakhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang mewakili dari KPMP kita. Untuk acara selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi sosialisasi budaya positif dan penuntasan PMM yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rina Mameni MPD dan Ibu Siska Eka Putri MPD. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami serahkan kepada kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga kepada Ketua DPP kita hari ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan sosialisasi dan nyata itu untuk modul 1.4 dengan judulnya budaya positif. Pada modul 1.4 yang merupakan materi kami di CGP, itu juga merupakan materi kita semua berada di PMM. Jadi insya Allah nanti akan kita sinkronkan ketika kita membahas budaya positif yang disosialisasikan melalui CGP. Itu juga kita akan menyelesaikan satu modul mandiri yang ada di PMM, judulnya juga budaya positif. Baiklah, untuk kali ini mengenai budaya positif itu kami berdua, itu saya sendiri Rina Marleni, kemudian yang kedua nanti adalah Ibu Siska. Sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit yang ingin kami minta konfirmasinya dari Bapak Ibu, yaitu apakah nanti ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju mengenai yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita mohon yang setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa? Coba kita angkat tangan. Apakah bisa hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Oke, kita minta kepada Kunai dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang
hukuman bisa mendisiplinkan anak tergantung latar belakang anak yang kita hukum. Jika seandainya si anak ini di rumahnya biasa dengan baik-baik, dengan tenang, kita coba terakhir ya, ini hukuman ini bukan baru anak pertama kali melaksanakan kesalahan yang sama sudah kita hukum, itu memang tidak bagus. Tapi sudah 2 kali, sudah 3 kali, sudah 4 kali masih anak itu, maka kita terpaksa memberikan hukuman, tapi jangan yang fatal, tapi tetap ada hukumannya yang masih ada unsur mendidik. Tapi hukuman kadang-kala ya pernah sebagai ini, saya sebagai juga pendidik pernah saya melaksanakan hukuman pada anak itu jika tidak membuat PR, ya, tidak membuat PR. Pertama, hukuman itu kita harus konfirmasikan dengan anak dulu. Pertama, gimana? Kalau tidak membuat PR gimana? 1 kali begini, 2 kali begini, 3 kali telapak tangannya dipukul ya. Jadi anak itu mau, kemudian ketika memang mereka tidak melaksanakannya, kita pukul dengan perjanjiannya. Jangan sudah perjanjian. Insya Allah ada perubahannya, walaupun tidak begitu banyak dan tidak untuk semua anak. Oke. Terima kasih kepada Bu Nani. Kemudian kita minta konfirmasi, adakah Bapak Ibu yang tidak setuju? Kalau tidak, kita kunci. Nanti bagaimana kisah berikutnya kita lihat dari slide selanjutnya. Apakah yang nomor 1 itu ada Bapak Ibu yang tidak setuju? Kita diskusi saja sekarang, sharing untuk memuaskan nanti budaya positifnya di mana. Ada Bapak Ibu? Bu Ina. Oke, silakan Pak Irwan. Terima kasih Bu Ina kesempatannya. Tadi pertanyaannya yaitu setuju atau tidak setuju hukuman. Di sini kita perhatikan dulu, kalau perkembangan anak itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar. Kemudian kita perhatikan juga hukumannya. Hukuman itu ada yang sifatnya fisik, ada juga sifatnya verbal atau perkataan. Jadi kita perhatikan dulu hukuman apa yang akan diberikan. Kadangkala hukuman, misalnya hukuman fisik itu akan membuat anak akan jerah. Begitu juga kadang-kadang dengan verbal atau perkataan anak juga jerah. Mungkin kita beranggapan hukuman itu tidak baik, tapi bagi anak itu baik. Memang begitulah anak itu. Sebenarnya masing-masing anak itu kan asalnya kan tidak sama. Ada yang keluarganya keras, ada yang keluarganya lembut. Jadi tergantung pada perkembangan anak. Terima kasih Pak Edward untuk pendapatnya. Untuk jawaban nomor 1 itu akan dapat kita lihat, masing-masing kita nanti akan memberikan refleksi setelah kita mengikuti rangkaian slide berikutnya. Oke, kita tidak ada menganggap salah benarnya, hanya setuju, tidak setuju. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Pak? Oke, silakan Bu. Apa pendapatnya mengenai pernyataan yang nomor 2? Terima kasih atas waktunya. Menurut hemat kami, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kenapa bisa ini dapat meningkatkan disiplin anak? Yang pertama adalah hukuman yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah ini kadangkala anak-anak yang dengan tingkat kesalahan yang tidak terlalu fatal
barangkali mereka sering keluar. Jadi kita berikan hukuman dengan membaca. Mungkin ini adalah hal yang positif. Artinya apa? Dengan membaca itu dia mungkin akan lebih mengetahui hal-hal, banyak hal selain dari materi yang kita berikan. Itu kalau dalam membersihkan sekolah juga demikian. Hal positif yang bisa ditanamkan di sini adalah bahwasanya hukuman tersebut bukan memberikan sebuah dalam artian tidak menggap anak kita, cuma hanya atas kesalahannya sedikit supaya dia lebih disiplin. Kita berikan katakanlah ini merupakan punishment atau ganjaran. Jadi kalau hal positifnya kita berikan, insya Allah dapat mendisiplinkan. Baik, terima kasih Bu. Adakah yang tidak setuju? Anda kita lanjut untuk yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bisa tidak. Oke, silakan kemudian. Bisa setuju, bisa tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya memberi kebijakan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau menurut pendapat saya, bisa iya, bisa tidak. Contoh, kita memberikan penghargaan, misalnya kita berikan kepada anak 10 orang tercepat diberi nilai plus, diberi nilai bonus misalnya. Karena kemampuan anak itu tidak sama. Bagi anak-anak yang mungkin memang punya kecepatan, punya EQ yang agak lebih, mungkin bagi mereka dapat memberikan motivasi. Tapi bagi anak-anak yang kurang, ini malah menimbulkan bertolak belakang dengan motivasi tadi. Karena saya tidak akan dapat. Karena mungkin setiap dia, baik pun kita, tahu dengan kemampuan kita masing-masing. Itu kalau menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu El. Nah, dari 3 ini nantinya itu yang akan kita kupas pada pertemuan kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Ada 6 topik pada budaya positif yang menjadi bahan perbincangan kita nanti. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini materi kita yang akan ada di budaya positif dan juga PMM yang kita bahas. Oke, topik yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita bermain sebentar. Silakan Bu Siska dibagikan 1 kertas. Bapak Ibu tulis di sana apa benda yang sangat penting bagi Bapak Ibu sehingga tidak mau memberikannya pada orang lain. Silakan tulis di kertas, kemudian genggam. Kita akan melihat di sana nanti dalam permainan ini seberapa kuatnya Bapak Ibu dalam mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nanti kita akan minta salah seorang teman juga nanti langsung Bu Siska akan merayu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mau memberikan hal itu kepada Bu Siska. Jadi yang ditulis itu adalah hal benda atau barang atau apalah yang sangat berharga sehingga tidak akan diberikan pada orang lain. Dan nanti Bu Siska akan berusaha meminta apa yang Bapak Ibu tuliskan dalam kertas tersebut. Kita beri waktu 2 menit. Bu Siska bertugas merayu Unem misalnya supaya memberikan itu kepada Bu Siska. Oke, kita coba. Oke.
Ayo lagi Tidak boleh. Tidak boleh. tidak akan diberikan. Kalau sebentar berarti akan Segitu berartinya ya iyalah. kalau ganti dengan yang lain Berapa mau ditawar? 10.000. Iyalah. Sangat berharga Bu Rina. Ya. Nggak bisa digantikan dengan apapun. 1 juta. 1 juta. Berarti harganya 1 juta ya? Harganya 1 juta. Membuka rahasia. Membuka rahasia itu mahal harganya deh. Dikurangi nolnya Bu ya, Un. Iya, kita kurangi nolnya. Nanti hilang manis ngintip. Bisa berganti Bu Rina? Oke, silakan. Berarti Bu El begitu kukuhnya mempertahankan apa yang dia punya. Oke, silakan. Siska cari siapa kira-kira yang dengan baik hati, dengan bermurah hati untuk bisa membukakan kepala tangannya untuk Bu Siska. Ya, kalau Bu R yang dapat. Ya, berarti Bu El terlalu kekeh gitu. Kita sama Bu B aja ya. Oke, silakan. Punya mana ditulis? Ini udah tulis kan? Bisa berbagi sama kalian? Berbagi enggak? Kalau berbagi yang ditulis, berbagi yang ditulis, pasti yang ditulis itu sangat berharga. Boleh minta yang ditulis? Boleh? Alhamdulillah. Kalau nanti enggak kan bisa ganti sama Siska. Nanti boleh dong Bu Rina. Oke, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih untuk Bu Bet dan juga Bu El. Ada pembelajaran di sana yang kita ambil. Ketika seorang anak kita, dia dengan kekehnya bersikap seperti itu, pasti ada tujuannya. Kemudian bagaimana Bu Bet itu nanti dengan sukarela memberikan hal yang dia berharga, misalnya yang diminta oleh Bu Siska. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang ada pada Bu Bet itu juga akan bermanfaat bagi Bu Siska. Nah itu dia. Kemudian perubahan paradigma itu merupakan teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama yang kita lihat di sini, bagaimana ilusi guru dalam mengontrol siswa. Jadi apakah siswa mau dikontrol atau tidak itu tergantung siapa. Apakah tadi kalau kita lihat untuk Bu El dan juga Bu Bet, apakah berada pada Bu Siska pilihannya atau pada Bu El-nya dan Bu Bet-nya? Bu El kan tidak mau memberikan, sementara Bu Bet mau memberikan. Jadi kontrol yang kita berikan ke siswa apakah tergantung dari gurunya atau tergantung dari siswanya? Dari siswanya. Dari siswanya. Jadi kita di sana, ketika guru mengontrol, bukan guru sebenarnya yang mengontrol siswa, tetapi siswa yang dengan sukarela dia mau mengikuti kata guru. Jadi dalam hal pembelajaran, kita bagaimana mendekatkan diri dengan siswa, bagaimana nanti kita mengambil hati siswa sehingga dia mau dikontrol oleh kita. Dia menyerahkan dirinya untuk mau berbuat. Nah, seperti Bu Bet. Tadi kan dia dengan relanya, dengan ikhlasnya memberikan sesuatu kepada Bu Siska. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi ini akan kita bahas setelah ini. Apakah memang benar dari hal-hal berikut ini? Oke? Kita lihat di sini. Untuk perubahan paradigma, dia ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Kita melihat stimulus respon. Nah, kemudian kita juga akan melihat teori kontrol atau pilihan. Kita lihat yang pertama. Kita mencoba untuk respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Sementara untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara respon dengan kontrol itu hal yang berbeda. Nah, termasuk juga nanti untuk respon dan juga kontrol itu berada pada siapa yang menentukan. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah nanti berperannya disiplin positif yang akan kita terapkan. Kita akan lanjut. Yang kedua mengenai topik 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi, ada nanti yang bersifatnya eksternal. Kenapa? Untuk menghindari, tadi kan hukuman katanya bisa membuat anak disiplin. Nah ini dia, yang pertama. Karena anak takut dihukum, dia menjadi disiplin. Kenapa? Dia hanya menghindari ketidaknyamanannya. Nah itu dia. Itu motivasinya adalah eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan. Nah, jika hanya mengharapkan penghargaan, itu juga motivasi yang bersifat eksternal. Nah, yang kita inginkan dari siswa-siswi kita adalah yang nomor 3, yaitu dia dari dalam dirinya. Kenapa? Dia mematuhi aturan, mengikuti aturan di kelas, itu berdasarkan dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bukan karena takut dengan Pak Edward, bukan karena takut nanti dihukum Bapak Ibu Kepala Sekolah, bukan seperti itu. Dia menempatkan dirinya sebagai siswa, maka dia selalu mengikuti aturan yang dilakukan di sekolah. Jadi itu yang kita inginkan dari siswa-siswi kita, itu adalah motivasi internal. Nah itu yang akan kita bangun secara bersama-sama di sekolah nantinya. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat mereka memerintah dirinya sendiri. Jadi ketika kita memerdekakan anak, bukan berarti anak itu boleh berlaku semaunya. Mereka sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Tidak dari gurunya lagi. Oh, tidak boleh buang sampah. Ini kamu harus datang tepat waktu. Nah, itu perintah dari luar. Kalau perintah dari luar, maka dia tidak akan bertahan dengan lama. Dia hanya sekedar kita contohkan. Misalnya, Pak Edward nanti akan selalu memberikan buku tulis kepada siswa yang rapi dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, ketika Pak Edward mengajar, itu semuanya rapi duduknya. Karena mereka mengharapkan apa? Mengharapkan balasan atau imbalan berupa buku dari Pak Edward. Coba nanti Bu Siska masuk ke dalam ruang kelas itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah anak itu akan semuanya masih tetap dia rapi atau sudah berbuat seenaknya saja? Nah, itu yang perbandingan antara memberikan penghargaan. Memang kita harus memberikan penghargaan, tetapi setelah anak itu melakukan tanpa iming-iming di awal. Jadi nanti penghargaan diberikan setelah anak membuat tugasnya bagus, kemudian dia nanti tampil di depan dengan bagus. Nah, kita baru memberikan penghargaan. Bukan penekanan penghargaan di depan. Oh, siapa yang bagus nanti ibu kasih ya. Nah, maka anak itu berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Nah, di situ maknanya. Kita cobakan ini. Silakan Bapak Ibu. Terlihat ya sampai ke belakang. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi adalah ketika kita menyepakati suatu aturan dengan siswa, nah itu namanya konsekuensinya sudah disepakati di kelas. Bukan
Bukan hanya misal Pak Edward sedang mengajar, lalu si A terlambat. Kamu keliling 10, berlari dulu 5 keliling lapangan baru boleh masuk. Nah, itu tidak ada kesepakatan. Yang dikatakan konsekuensi itu adalah ketika sudah dibuatkan dalam suatu aturan, sudah ada aturannya, kemudian melanggar, itu namanya konsekuensi. Oke, silakan Bapak Ibu berpendapat apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hukuman atau konsekuensi. Boleh kita mulai dari Pak. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, lanjut Bu. Untuk nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tidak hukuman. Oke, yuk ke belakang. Kita lihat ini lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Itu seharian di kelas karena dia tidak memakai sepatu warna hitam, jadi tidak boleh. Nah ya, apa itu? Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat. Ini yang kita lihat secara kosong ya. Sekarang jawabannya ini. Adakah kita yang memiliki kesalahan di dalam mengambil sebuah tindakan dengan anak didik kita? Jadi ketika dia lari tetapi pelajarannya PJOK, nah itu dia cocok. Nah kayak gitu. Ya, berarti sudah ada kesepakatannya dia di awal dulu. Karena pelajarannya adalah PJOK, tapi ketika pelajarannya di matematika, nah tidak ada efek, maksudnya tidak ada hubungannya dengan matematika. Oke, kita lanjut. Nah ini dia. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apalagi yang dikatakan restitusi? Kita lihat di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi berbagai kesalahan siswa itu kalau kita menggunakan restitusi itu datangnya dari siswa. Guru hanya menggiring bagaimana siswa itu kembali dari kesalahannya kepada jalan kebenaran. Nah, guru tidak menjudge, oh kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tidak. Dalam restitusi, guru hanya meminta. Misal, anak itu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah, dia akan menjelaskan apa alasannya, semuanya dijelaskan. Bagaimana cara kamu supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi kita serahkan kepada siswa tersebut. Nah, itu yang dikatakan nanti dengan restitusi. Oke. Kemudian ini dia, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, kemudian tawaran, bukan paksaan. Berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita hanya mencari karakter siswa ini supaya lebih baik. Kemudian di restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memberikan jas-jas yang sehingga siswa ini ada beban mentalnya, bukan seperti itu. Oke, kita akan melanjut nanti untuk restitusi, juga akan kita bahas lebih mendalam. Itu hanya sekilas mengenai hukuman, konsekuensi,
restitusi. Kita masuk topik yang ketiga, keyakinan kelas. Kita minta kepada Bu Siska. Ibu Ena, untuk kami berbagi topik karena ada 6. Jadi kami selang-seling ini topik yang saya coba untuk berbagi, kita sama-sama berbagi ya Bapak Ibu, adalah keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat satu-satu dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Boleh minta komentarnya kenapa harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda dua? Untuk menjaga keselamatan pengendara. Oke, kasih Bu El untuk menjaga keselamatan. Pak Edward, setuju atau tidak dengan pendapat Bu El atau ada pendapat lain? Ya, karena dia adalah BL itu menjaga keselamatan kepala. Bapak Ibu yang lain, ada pendapat lain dari untuk menjaga keselamatan? Taati peraturan lalu lintas. Oke, kita lihat lagi yang di bawah. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M yang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Bukan? Gimana? Peraturan 3M. Oke, yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau bisa jadi kita ganti, mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah setiap hari? Bayu? Demi tugas dan kewajiban atau tugas. Bu Isra, kita ganti yang dengan pelatihan. Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat di sekolah lah? Kalau pelatihan agak luas. Kenapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Untuk menegakkan disiplin, terus menjadi contoh bagi siswa kita. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau memang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi atasan? Bisa jadi kan Bapak Ibu? Takut nanti akan dipanggil ke ruang satu. Bisa jadi kan? Oke. Itu adalah ada beberapa yang diajarkan Borina tadi, ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Kita contohin aja lah yang terakhir. Kalau misalnya kita datang tepat waktu ke sekolah karena takut dimarahin atasan, itu masuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Oke, berarti untuk ekstrinsik, intrinsik kita insya Allah sudah paham. Kita lanjut dengan peraturan kelas. Oke, peraturan kelas ini sebaiknya kita komunikasikan dengan peserta didik itu di awal tahun ajaran baru atau di awal semester. Karena peraturan kelas ini akan menimbulkan nanti keyakinan kelas. Contohnya kalau nggak salah Bu Nen tadi ada mencontohkan anak yang dihukum itu apakah di awal sebelum kelas dimulai atau di pertengahan? Di awal. Kalau dia di awal berarti bisa kita masukkan kepada peraturan kelas. Tetapi kalau dia di tengah-tengah pas anak melakukan berarti itu masuk kepada hukuman. Jadi untuk peraturan kelas ini kita mulai dari awal semester. Kemudian di tiap pertemuannya itu bisa kita revisi kembali apakah peraturan kelas ini
masih bisa kita gunakan atau perlu kita revisi. Dari peraturan kelas ini kita akan bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Contoh mungkin dari kami sendiri, awal semester dulu sebelum masuk CKP kami hanya membuat peraturan kelas. Mengingat pertama, siswa sering tidak membuat PR. Dulu-dulunya mungkin saya sering anak yang tidak membuat PR itu hukumannya 2 kali membuat PR-nya dari soal yang ada. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu efektif atau tidak? Tidak, sama sekali tidak efektif kan? Karena memang dia tidak membuat PR itu bisa jadi karena tidak mengerti sama sekali gitu kan? Atau memang karena malas bisa jadi gitu kan? Jadi waktu itu melihat anak yang tidak bikin PR, kami sepakat untuk peraturan kelas. Anak ini yang tidak bikin PR kami ubah menjadi berbentuk hafalan surat. Jadi ini sudah kesepakatan kelas. Jadi anak yang tidak bikin PR kami sepakat untuk satu kelas yang menghafal surat. Itu nggak banyak, hanya 5 ayat, kan? Sebenarnya intinya ke matematika memang nggak ada. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan bentuknya ke matematika. Tetapi melihat kondisi siswa yang memang dia jarang membaca Al-Quran, apalagi sholat, maka kami terapkan seperti itu. Ini udah kami sepakati sebelumnya, bukan pas anak tidak bikin PR langsung ada peraturan itu, tidak. Jadi dari salah satu peraturan kelas seperti itu, lanjut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kami bentuk itu adalah siswa PR dikerjakan di rumah. Itu salah satu contoh keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini tidak membuat hukuman, tidak ada hukumannya di sana. Karena namanya keyakinan kelas, berarti pertama siswa buat PR-nya di rumah. Tidak ada keyakinan, tapi di kesepakatan kelas kita ada konsekuensinya. Oke Bapak Ibu, dari keyakinan kelas ini bisa nanti terbentuk lingkungan positif. Berbagi sedikit pengalaman kami, mungkin Bapak Ibu nanti ada pengalaman yang lain. Peraturan kelas, keyakinan kelas ini baru kami dapatkan setelah mengikuti CGP. Jadi kami awalnya membuat peraturan kelas saja, tidak keyakinan kelas. Kemudian setelah terlihat lingkungan positifnya, anak kan akan berusaha nih bikin PR di rumah, ya kan? Berarti kita akan menciptakan lingkungan positif yang akan berujung kepada budaya positif. Jadi siswa tidak lagi bikin PR-nya di sekolah. Oke Bapak Ibu, ini contoh kesepakatan kelas. Salah satunya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti di sini keyakinan kelas ini tidak membuat hukuman. Walaupun dari awal tadi kesepakatan kelas tadi ada konsekuensinya, tetapi dalam keyakinan yang kelas yang dibuat itu tidak dipaparkan konsekuensi akibat dia tidak bikin PR. Itu salah satu yang tidak bikin PR. Bisa jadi hal yang lain bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi intinya adalah bikin dulu kesepakatan kelas bersama dan direvisi setiap akhir pelajaran atau berjangka lah waktunya. Mau keyakinan kelas itu mau ditambah, mau dikurang, tergantung pada kondisi kita masing-masing. Ini masih dalam bentuk keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang dari orang lain. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang tidak ada hukuman di sini. Oke, ini masih berbentuk keyakinan kelas. Nanti slide-nya kami bagikan ke grupnya Bapak Ibu. Oke, kita coba masuk kepada keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita bikin? Pak Razi bisa bantu jawab? Kalau menurut Pak Razi, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan apa yang bisa kita munculkan?
menjaga kerapian kelas. Bisa di situ terkandung unsur bertanggung jawab nggak? Ya, bisa kan Bapak Ibu? Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita bentuk di sini? Peduli. Peduli. Ya. Yang maaf ya baru. Itu kita bisa berkomentar apapun, nanti kita lihat slide-nya bagaimana. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Semangat. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Sayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk menjaga kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Kesabaran. Oke. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Selain dari itu ada lagi. Kesehatan aja. Gimana Bu El? Berdiri dengan orang lain. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun. Ketertiban, keamanan. Oke. Kita lihat. Kita bahas sama-sama tadi. Mengembalikan buku. Bisa kita keyakinan kelasnya tahu. Jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Kalau hadir 15 menit sebelum pembelajaran mulai, berarti kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ada jelas untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, tentunya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ada kesehatan, ada keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, berarti untuk keselamatan dan keamanan. Oke, itulah contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat tanpa harus mencantumkan hukuman apa yang harus kita lakukan. Oke Bapak Ibu, kita masuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ada kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa minta komentar juga. Gimana sih kebutuhan dasar manusia untuk kasih sayang dan rasa diterima? Perlu. Penguasaan. Ada lagi kebutuhan dasar manusia adalah untuk kebebasan. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Oke, ada kuesioner. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon nanti diisi. Mohon Bapak Ibu mengisi kuesioner yang sudah dipersiapkan. Tinggal Bapak Ibu. Nah, ini cara mengisinya dilingkari saja. Mana yang menurut Bapak Ibu pilih? Oke, silakan dipilih. Dicari aja Bapak Ibu, kira-kira kita tergantung diri kita sendiri kok. Saya sedang berteman, apakah benar? Atau kadang-kadang atau sangat benar? Cukup Bapak Ibu dikali 1, 3, 5. Masing-masing item dia ada 40 item. Baca cepat aja ya.
Gimana Pak? Nomor Saya begitu koleksi itu kan kita mengoleksi barang lama. Kemudian ada coba. Udah selesai Bapak Ibu. Sistemnya tidak dijumlahin semuanya, tetapi hitung 4 kategori dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu hitung, kemudian 11 sampai 20 Belum selesai. 2 kotak lagi, 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, bukan dihitung 1 sampai 40. 4 kelompok. 1 sampai 10. Itu kan ada soal kuesionernya 1 sampai 40. Ya, jadi hitung kan itu kan ada 135. Misalnya Bapak Ibu mencoretnya 3 tadi. 3 tuh dari soal nomor kuesioner nomor 1 sampai 10 tuh berapa totalnya? Dari 11 sampai 20 berapa lagi totalnya? Kemudian 21 sampai 30 dan 31 sampai 40 berarti ada 4. Berdasarkan skor tinggi pada kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa terima nomor 1 sampai 10. Ini adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk kekuasaan poinnya dari kuesioner 11 sampai 20. Untuk kebebasan 21 sampai 30. Dan untuk kuesioner 31 sampai 40 ini adalah kesenangan. Oke. Bisa Bapak lihat kalau nilai kan 50 tuh tadi batas maksimalnya. Kalau kita hanya sampai 27 atau di bawah 27, kira-kira kasih sayang kita atau rasa diterima kita kepada murid bagaimana? Rendah atau rendah? Berarti bisa Bapak Ibu simpulkan dari kuesioner yang ada, bisa Bapak Ibu artikan sendiri-sendiri bagaimana kekuasaan kita, bagaimana kebebasan kita, dan bagaimana kesenangan kita. Kita bisa lanjutkan? Oh iya Pak, silakan. Itu kan rentangnya kan dari sampai 4140. Jadi ada tema kita menjawab itu ada poinnya 44. Itu apa istilahnya? Ini nih. Ini yang 44 itu adalah kan soal kuesioner itu kan ada 40 pertanyaan, respon 40 respon. Jadi ada yang tadi nomor 1 sampai 10 itu kan kategori untuk kasih sayang dan rasa diterima. Pak yang ini tadi 44 ya. Kan skornya 50 Pak. Jadi setelah dicoba untuk diberikan ada 44 skor yang telah dikumpulkan. Banyak kasih sayang. Oke, Pak Raji. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi Pak Raji kan 40 kuesioner sampai ke 40 dan kita usahakan tadi mengkotak-kotakannya jadi 4 kelompok. Oke, untuk materi posisi kontrol ini kita kembalikan lagi ke Bu Rina karena kami berkolaborasi. Jadi posisi kontrol ini akan dipaparkan oleh Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Siska. Untuk materi berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Namun sebelumnya kita relax sedikit ya Bapak Ibu. Untuk ngecek konsentrasi kita coba bermain dulu di ice breaking. Ya, nanti peraturannya adalah Bapak Ibu menebak angka yang dituliskan, yang dibacakan atau yang disebutkan adalah angkanya, bukan
kontrol, nanti kita bisa melihat semua video yang ditayangkan itu ada pada PMM Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita simak video berikut yang mengenai posisi kontrol penghukum. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan komentar terhadap Salam yang bahagia Ibu dan Bapak Ibu. Selamat datang di posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak bisa ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, tadi peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Bangun, mari kita mendengar cerita singkat Pak Tejo dan Andi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Andi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Andi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Andi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Andi akan terdorong merefleksikan kemampuan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Naim Dosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan dosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu buku menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dan dosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanya ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid berjangka panjang. Dapat
ancaman hukuman akan jauh lebih mengerikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Diane Wilson, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan bapak guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Yuk kita mulai dari cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Model 5 posisi kontrol guru. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan bapak guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulang lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu besok. Nanti di ruang baju biar kamu bisa masuk kelas. Siapa? Terima kasih. Video fullnya nanti ada di PMK Bapak. Ibu dan bapak atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai Kita hanya ingin membedakan saja antara akan dibahas. posisi itu Mari bagaimana kita sikap. simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih bukan. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor bukan. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke kotak bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Ke posisi kontrol guru. Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang, mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat pembelajaran. Nanti, selesai pembelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin tahu apa yang membuat kamu melakukan itu. Bapak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap mengganggu orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau tidak antara pelajaran.
merasa ada perilaku adil ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah ibu dan bapak guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan bapak guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik bagi Tuhan. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Di 5 posisi kita coba minta 2 orang dan 2 bapak dan 2 orang ibu. Di posisi mana kita berada saat ini? Kita minta dulu Pak Razi, silakan. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira di posisi mana Pak Razi saat ini? Kadang-kadang di posisi hukum. Kenapa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Kenapa berada pada posisi? Bisa jadi karena kondisi waktu itu dari diri sendiri dan juga dari kondisi di lingkungan belajar. Apakah hanya di posisi penghukum saja Pak Razi berada? Tidak. Bisa di posisi di teman. Terima kasih. Lanjut. Pak Herwan. Kita persilakan Pak Herwan. Kalau dilihat apa tadi? Ya, berdasarkan video. Penampilan tadi dibandingkan sama di kenyataan nyata itu di posisi 4 Pemantau ya? ya, pemantau. Kenapa Pak Edward memposisikan dirinya sebagai pemantau? Di situ kita ada juga sering membandingkan anak. Pemantau itu kan dibandingkan anak ya. Oh, teman kamu nih rajin, yang kamu gimana? Itu alasannya mengambil di bagian pemantau. Jadi posisi Pak Edward sekarang di bagian pemantau. Oke, bolanya kita serahkan ke Pak Edward. Silakan Pak Edward yang menunjuk siapa dari ibu-ibu yang akan dipersilahkan untuk memberikan tanggapan tentang di posisi mana mereka saat ini. Boleh Pak Edward? Pada siapa? Oke, silakan. Untuk posisi kontrol, mungkin saya sendiri mungkin sudah pernah melakukan mungkin yang belum manajer mungkin masih jarang ya. Untuk penghukum juga pernah, pembuat merasa bersalah juga pernah, sebagai teman juga sudah pernah dilakukan. Begitu juga dengan pemantau. Tapi mungkin untuk manajer mungkin bisa jadi dikatakan belum. Terima kasih Bu. Silakan lanjut, siapa lagi? Kira-kira kita lanjut untuk orang kedua. Ya. Silakan. Oke. Kalau saya sepertinya kadang-kadang juga posisi teman. Untuk posisi manajer itu mungkin untuk kasus yang lebih berat sekali-sekali ada, tapi tidak selalu. Berarti masih di posisi Teman. terima kasih Bapak Ibu. Untuk posisi yang kelima itu, di sini ada 5 posisi.
kita mulai berangsur-angsur ke posisi manajer. Mungkin saat ini kita berada di posisi teman, di posisi pemantau, namun kita bisa berada di posisi manajer. Dan itu adalah posisi yang sangat ideal, di mana akan ada interaksi yang bagus, akan ada rasa yang bagus dari siswa, sehingga tak ada tekanan dalam kegiatan melakukan disiplin. Terakhir, untuk materi segitiga restitusi itu kita serahkan kepada Bu Siska untuk segitiga restitusi, di mana nanti videonya bisa Bapak Ibu lihat di PR masing-masing ya. Untuk segitiga restitusi, yang pertama kita lihat adalah validasi kerusuhan. Kemudian kita menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Bagi kami dari modul 1.4 yaitu budaya positif, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk masukan juga bagi kami mohon Bapak Ibu memberikan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi bersama. Baiklah, terima kasih Bu. Untuk MGMP hari ini, kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu, karena mungkin kita dalam proses pembelajaran sering memberikan hukuman kepada anak yang melanggar. Kalau tujuan kita semuanya pasti ingin mendidik anak agar disiplin dan juga paham dengan materi yang diajarkan. Namun kendalanya dengan adanya hukuman yang kita berikan malah berdampak buruk kepada anak. Jadi informasi dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Rina dan Bu Siska atas materi yang diberikan hari ini. Insya Allah apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami nanti di sekolah dan akan berdampak untuk siswa nantinya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua atensinya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak lagi untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.